Oke, di sini udah tampil dari tampilan Stockbit dalam website. Nah, untuk mencari fitur case stat itu, kalian perlu tinggal memilih dulu ini di antara trading-trading ini. Karena ini yang paling trending itu Goto ya. Jadi, saya buka yang Goto, lalu bagian ini, di sini ada tulisan case stat. Kita langsung lihat aja case stat, dan tersajilah informasi-informasi ini yang akan saya jelaskan satu persatu, oke? Oke, yang pertama yaitu current value. Yang pertama adalah current value. Apa sih current value ini? Current valuation. Fitur current valuation pada Stockbit adalah bagian dari fitur valuasi yang membantu proses penentuan harga yang wajar untuk suatu saham. Meskipun harga saham berubah setiap waktu, fitur ini itu memungkinkan pengguna untuk lebih tenang dalam menghadapi gejolak pasar dengan mengetahui nilai wajar saham tersebut. Nah, di sini ada bagian-bagiannya. Yang pertama ada current P ratio annualized. Nah, ini itu adalah rasio harga saham terhadap laba per saham dalam periode 1 tahun. Nah, nilai yang lebih tinggi dapat menunjukkan bahwa saham tersebut itu dianggap overvalue. Lalu ada current P ratio atau QTM adalah rasio untuk mengukur valuasi saham dengan membandingkan harga saham dengan laba bersih per saham dalam 12 bulan terakhir. Nah, semakin tinggi current PE ratio atau TMM ini sebuah perusahaan, mengindustrikan bahwa saham tersebut itu overrated. Dan sebaliknya, ada formulanya nih. Jadi, current PE ratio itu adalah price dibagi EPS dari EPS atau TTM. Nah, semakin tinggi kan PE rasio sebuah perusahaan menunjukkan bahwa harga sahamnya itu dihargai oleh pasar semakin tinggi dan juga sebaliknya. Lalu ada forward PE ratio. Nah, forward PE ratio ini adalah perkiraan rasio antara harga saham saat ini dengan laba bersih per saham yang diproyeksikan untuk periode mendatang. Biasanya satu saham ke depan. Rasio ini menunjukkan ekspektasi pasar terhadap kinerja perusahaan di masa depan. Lalu selanjutnya ada IHSG PI rasio TTM median. Nah, rasio em, rasio harga saham terhadap laba per saham atau price to earning ratio untuk indeks harga saham gabungan atau IHSG di Bursa Efek Indonesia atau BII untuk periode TTM atau Trailing 12 Month. Jadi formula dari fitur ini yang ini yaitu total market capital dibagi total net incoming. Nah, rasio ini tuh menunjukkan seberapa banyak sih investor rela membayar untuk setiap satu perak laba per saham yang dihasilkan oleh perusahaan yang terdaftar dalam indeks IHG ini. Contohnya, jika IHSG PI rasio TTM itu adalah 20, itu berarti investor rela membayar 20 perak untuk setiap satu perak laba per saham yang dihasilkan oleh perusahaan yang terdaftar dalam indeks IHSG ini. Selanjutnya yaitu earning yield TM yang menunjukkan seberapa besar laba bersih per saham dibandingkan harga saham. Earning yield, earning yield ini merupakan salah satu indikator untuk menilai valuasi saham. Perusahaan dengan earning yield yang rendah mengindikasikan bahwa saham tersebut overvalued. Sebaliknya, perusahaan dengan earning yield yang tinggi mengindikasikan bahwa sahamnya itu undervalued. Nah, formula dari earning yield ini yaitu sama dengan EPS TTM dibagi price. Oke, selanjutnya ada current price to sales TTM. Adalah perbandingan harga saham suatu perusahaan dengan total penjualan perusahaan tersebut dalam 12 bulan terakhir. Nah, semakin rendah nilai price to sales suatu perusahaan, maka saham tersebut tergolong murah atau overvalued. Untuk melakukan komparasi price to sales antar perusahaan, investor dapat membandingkannya dengan perusahaan sejenis dan dalam sektor yang sama.
Nah, untuk formulanya itu adalah current price to sell sama dengan price dibagi total sales. Lalu selanjutnya ada current price to book value. Nah, ini itu adalah perbandingan harga saham suatu perusahaan dengan nilai buku perusahaan tersebut. Nah, jika BPV suatu perusahaan lebih kecil daripada satu, maka saham tersebut tergolong murah atau undervalued. Untuk melakukan komparasi PBV antar perusahaan, investor dapat membandingkan dengan perusahaan sejenis dan dalam sektor yang sama. Nah, untuk formula dari current price to book value ini adalah sama dengan price dibagi book value per share. Oke, selanjutnya ada current price to cash flow. Adalah rasio harga saham terhadap arus kas per saham dalam 12 bulan terakhir. Nah, nilai yang lebih tinggi dapat menunjukkan bahwa saham tersebut dianggap overvalued. Selanjutnya ada current price to free cash flow. Adalah rasio harga saham terhadap arus kas bebas per saham dalam 12 bulan terakhir. Nilai yang lebih tinggi dapat menunjukkan bahwa saham tersebut dianggap overvalued. Selanjutnya, ada EV to EBIT. Adalah perbandingan antara nilai perusahaan atau enterprise value dengan laba sebelum bunga dan pajak. Nah, earning dalam 12 bulan atau 4 kuartal terakhir. Umumnya, EV to EBIT yang rendah mengindikasi bahwa perusahaan tersebut undervalue. Nah, enterprise value atau EV ini sendiri mengukur nilai perusahaan. Berbeda dengan market cap, enterprise value juga memasukkan faktor nilai uang kas serta utang yang dimiliki perusahaan. Nah, untuk formula dari EV to EBIT ini sama dengan EV dibagi EBIT. Lalu selanjutnya EV to EBITDA adalah rasio nilai perusahaan atau enterprise value terhadap laba sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi atau earning before interest, taxes, depreciation, and amortization dalam 12 bulan terakhir. Selanjutnya ada PEG ratio. Ia merupakan rasio untuk mengukur kepantasan antara harga saham, laba yang dihasilkan per lembar sahamnya, dan harapan pertumbuhan perusahaan. Nah, untuk formula dari PEG ratio ini adalah PEG ratio sama dengan PER dibagi annual to young to grow. Selanjutnya ada, jadi PEG ratio ini, perusahaan dengan PEG di bawah 1 dianggap undervalue. Nah, PEG sekitar 1 dianggap cukup dihargai, PEG di atas 1 dianggap terlalu tinggi. Selanjutnya ada PEG rasio 3YR, merupakan rasio untuk mengukur kepantasan antara harga saham, laba yang dihasilkan per lembar sahamnya, dan harapan pertumbuhan perusahaan dalam 3 tahun terakhir. Jadi formula dari PEG ratio 3 years ini adalah PER dibagi EPS 3 years CAGR. Jadi perusahaan dengan PEG di 3 years di bawah 1 dianggap undervalue, PEG 3 years sekitar 1 dianggap cukup dihargai, dan PEG 3 years di atas 1 dianggap terlalu tinggi. Lalu selanjutnya ada PEG forward. Ini serupa dengan PEG rasio. Jadi PEG forward itu menggambarkan hubungan antara harga saham, laba per saham, dan tingkat pertumbuhan yang diharapkan perusahaan. Biasanya PEG ini dihitung berdasarkan tingkat pertumbuhan historis, sedangkan PEG forward menggunakan pertumbuhan EPS yang diharapkan. Jadi formula dari PEG forward itu adalah sama dengan PER TTM dibagi EPS forward. Oke, untuk bagian current value itu aja. Selanjutnya kita bagian ke bagian net incoming. Jadi net income adalah laba bersih yang dihasilkan perusahaan setelah dikurangi dengan semua biaya, termasuk pajak. Nah, di sini ada revenue ya. Jadi revenue adalah pendapatan yang dihasilkan perusahaan dari penjualan barang atau jasa. Nah, formula untuk
menghitung net profit ini adalah net profit dibagi EBIT dikurang beban bunga dikurang pajak. Nah, earning before interest and tax atau EBIT atau laba sebelum bunga dan pajak adalah ukuran profitabilitas perusahaan dari operasi yang sedang berlangsung dan tidak memasukkan beban bunga dan pajak penghasilan. Nah, EBIT ini berasal dari keuntungan perusahaan yang dihasilkan dari operasinya sehingga identik dengan laba operasi. Nah, semakin tinggi nilai EBIT, semakin efisien perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Nah, cara menghitung EBIT ini ada formulanya. Jadi, EBIT itu sama dengan pendapatan dikurang beban pokok penjualan dikurang beban usaha. Atau EBIT sama dengan laba kotor dikurang beban usaha. Nah, di sini ada period. Period merujuk pada periode waktu tertentu yang digunakan untuk melaporkan data keuangan atau performa perusahaan. Misalnya, dalam konteks laporan keuangan kuartalan quarterly, period period bisa mengacu pada satu kuartal Q1, Q2, Q3, Q4, atau dalam laporan tahunan 2023, 2022, 2021. Nah, period pada saham JMSMR baik net income maupun revenue-nya itu 2023, 2022, 2021. Lalu selanjutnya ada annualize. Nah, annualize adalah proyeksi pendapatan tahunan berdasarkan data kuartalan. Misalnya pendapatan kuartal pertama tahun 2023 dikali 4 untuk mendapatkan pendapatan tahunan yang diproyeksikan. Selanjutnya ada TTM, Q3. Jadi TTM adalah singkatan dari trailing 12 month yang berarti total pendapatan selama 12 bulan terakhir hingga kuartal ketiga. Selanjutnya ada most recent quarter. Most recent quarter adalah periode kuartal terakhir yang dilaporkan oleh perusahaan dalam laporan keuangannya. Biasanya perusahaan melaporkan kinerja keuangannya setiap 3 bulan sekali, yaitu pada akhir Maret, Juni, September, dan Desember. Most recent quarter menunjukkan tanggal akhir dari kuartal terakhir tersebut. Misalnya, jika most recent quarter adalah 30 September 2023, maka itu berarti perusahaan telah melaporkan kinerja keuangannya untuk periode Juli sampai September 2023. Selanjutnya ada market cap atau kapitalisasi pasar. Adalah nilai pasar dari seluruh saham perusahaan yang beredar di bursa. Nah, market cap dihitung dengan cara mengalihkan harga saham saat ini dengan jumlah saham yang beredar. Market cap menunjukkan seberapa besar ukuran perusahaan dari segi nilai sahamnya. Jadi semakin tinggi market cap, maka semakin besar perusahaan tersebut. Selanjutnya ada enterprise value. Adalah nilai pasar dari seluruh saham dan utang perusahaan, dikurangi dengan kas dan setara kas yang dimiliki perusahaan. Nah, enterprise value dihitung dengan cara menambahkan market cap dengan total hutang, kemudian mengurangi kas dan setara kas. Enterprise value menunjukkan seberapa besar nilai perusahaan dari segi operasionalnya. Semakin tinggi enterprise value, maka semakin besar pula perusahaan tersebut. Yang terakhir ada current share outstanding. Adalah jumlah saham perusahaan yang beredar di bursa saat ini. Nah, jumlah saham yang beredar dapat berubah seiring dengan waktu, tergantung pada kebijakan perusahaan seperti stock split, stock dividend, buyback, atau penawaran saham baru. Current share outstanding menunjukkan seberapa besar kepemilikan saham perusahaan oleh publik. Jadi semakin tinggi current share outstanding, maka semakin banyak saham perusahaan yang dimiliki oleh publik. Oke, buat net income itu segitu saja. Kita lanjut ke income statement. Nah, income statement adalah laporan keuangan yang menjadikan pendapatan, biaya, dan laba perusahaan dalam periode tertentu, biasanya 1 tahun atau 1 kuartal. Income statement juga disebut laporan laba rugi. Pada kisah Stockbit,
income statement disajikan dalam bentuk grafik yang menunjukkan perkembangan pendapatan, biaya, dan laba perusahaan dari waktu ke waktu. Kita mulai dari yang pertama, yaitu revenue. Jadi, revenue ini atau pendapatan adalah total pemasukan yang diterima oleh perusahaan dari penjualan barang atau jasa dalam periode tertentu. Dalam hal ini, TTM atau trailing 12 month berarti pendapatan yang diterima perusahaan selama 12 bulan terakhir. Lalu selanjutnya ada gross profit, TTM. Adalah jumlah laba kotoran dihasilkan perusahaan dari pendapatannya setelah dikurangi dengan biaya pokok penjualan dalam periode TTM. Nah, gross profit TTM menunjukkan seberapa besar keuntungan perusahaan dari segi laba kotor. Jadi semakin tinggi gross profit atau TTM-nya, semakin baik juga efisiensi dari perusahaan. Selanjutnya ada EBITDA TTM, adalah singkatan dari Earning Before Interest, Taxes, Depreciation, dan Amortization, yang berarti laba sebelum bunga, pajak, penyusutan, dan amortisasi dalam periode TTM. Nah, EBITDA TTM ini menunjukkan seberapa besar laba operasi perusahaan sebelum memperhitungkan biaya-biaya non-kas. Jadi semakin tinggi EBITDA TTM ini, maka semakin banyak pula kinerja operasional dari perusahaan. Lalu ada net income TTM atau pendapatan bersih yang merupakan total pendapatan yang sudah dikurangi dengan total biaya di luar HPP atau harga pokok penjualan. Oke, untuk income statement itu aja. Lalu kita lanjut ke per share. Per share adalah pengukuran yang dibagi dengan jumlah total saham yang beredar dari suatu perusahaan ini. Nah, ini memberikan gambaran tentang bagaimana perusahaan tersebut berkinerja pada tingkat per saham yang dapat membantu investor membandingkan kinerja antara perusahaan. Nah, di sini yang pertama ada current EPS, TTM, yang adalah rasio antara laba bersih perusahaan yang dihitung berdasarkan trailing 12 month atau TTM, yaitu 12 bulan terakhir dengan jumlah saham yang beredar. Rasio ini menunjukkan seberapa besar laba bersih yang dihasilkan perusahaan per sahamnya dalam periode TTM. Jadi semakin tinggi rasio ini, maka semakin baik juga kinerja perusahaan. Namun rasio ini bisa negatif jika laba bersih perusahaan TTM-nya itu negatif, yang berarti perusahaannya itu mengalami kerugian. Lalu selanjutnya ada current EPS, annualized. Adalah rasio antara laba bersih perusahaan yang dihitung secara tahunan dengan jumlah saham yang beredar. Rasio ini tuh menunjukkan berapa besar laba bersih yang dihasilkan perusahaan per sahamnya dalam periode 1 tahun. Jadi rasio ini sama dengan rasio sebelumnya, yaitu current EPS. Namun ini tuh menggunakan data laba bersih perusahaan yang lebih historis. Jadi rasio ini juga bisa negatif jika laba bersih perusahaan tahunannya itu juga negatif. Selanjutnya ada revenue per share, TTM. Adalah rasio antara pendapatan perusahaan yang dihitung berdasarkan TTM dengan jumlah saham yang beredar. Nah, rasio ini tuh menunjukkan seberapa besar pendapatan yang dihasilkan perusahaan per sahamnya dalam periode TTM. Semakin tinggi rasio ini, semakin baik pertumbuhan perusahaan. Rasio ini biasanya positif, kecuali jika perusahaan tidak memiliki pendapatan sama sekali. Selanjutnya ada current cash. Oke. Selanjutnya ada current book value per share. Adalah nilai buku perusahaan atau aset total dikurangi total liabilitas dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Yang terakhir ada free cash flow per share TTM. Adalah jumlah kas bebas yang dihasilkan perusahaan per lembar saham dalam 12 bulan terakhir. Kas bebas adalah kas yang tersedia untuk dibagikan kepada pemegang saham setelah semua biaya operasional dan belanja modal. Oke, kita lanjut ke profitability.
Nah, profitability adalah kategori data yang menunjukkan seberapa besar laba yang dihasilkan perusahaan dari pendapatan dan asetnya. Ini ada 3, yaitu yang pertama gross profit margin, quarter, atau margin laba kotor. Adalah rasio keuangan yang menunjukkan seberapa efisien perusahaan dalam menghasilkan laba dari perusahaan barang atau jasa sebelum mempertimbangkan biaya operasional lainnya. Yang kedua ada operating profit margin quarter atau margin laba operasional. Adalah rasio yang menunjukkan persentase laba operasional perusahaan dibandingkan dengan pendapatan operasionalnya. Yang terakhir ada net profit margin quarter atau margin laba bersih. Adalah rasio profitabilitas yang menyatakan keuntungan dari operasi bisnis sebagai persentase dari pendapatan atau penjualan bersih. Oke, buat profitability sudah. Lalu kita lanjut ke balance sheet. Balance sheet adalah laporan keuangan yang menyajikan aset, kewajiban, dan ekuitas perusahaan pada tanggal tertentu. Nah, biasanya akhir tahun atau akhir kuartal. Nah, balance sheet juga disebut laporan raca. Pada case study Talkbit, balance sheet disajikan dalam bentuk grafik yang menunjukkan perkembangan aset, kewajiban, dan ekuitas perusahaan dari waktu ke waktu. Kita bahas satu persatu. Yang pertama ada cash quarter. Adalah jumlah kas yang dimiliki oleh perusahaan pada akhir kuartal. Nah, kas ini dapat digunakan untuk operasional sehari-hari, membayar utang, atau investasi. Lalu yang kedua ada total aset quarter, adalah total aset yang dimiliki oleh perusahaan pada akhir kuartal. Aset mencakup semua yang dimiliki oleh perusahaan seperti kas, piutang, persediaan, properti, dan peralatan. Selanjutnya ada total liabilities. Adalah total kewajiban atau hutang yang harus dibayar oleh perusahaan pada akhir kuartal. Nah, kewajiban bisa berupa utang jangka pendek ataupun jangka panjang. Selanjutnya ada working capital, yaitu modal kerja. Adalah perbedaan antara aset lancar dan liabilitas lancar. Ini memberikan gambaran tentang likuiditas jangka pendek dan efisiensi operasional perusahaan. Selanjutnya ada total equity, adalah ekuitas yang merupakan nilai yang tersisa setelah mengurangi total kewajiban dari total aset. Ini mewakili klaim pemegang saham terhadap aset perusahaan setelah semua utang itu dibayar. Oke, selanjutnya kita ke bagian solvensi. Solvensi adalah kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya jangka panjang. Ini adalah ukuran penting dari kesehatan keuangan perusahaan karena menunjukkan kemampuan perusahaan untuk mengelola operasinya ke masa depan yang dapat diperkirakan. Nah, di sini ada bagian-bagiannya. Yang pertama ada current ratio, adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan aset lancarnya. Rasio ini itu tuh dihitung dengan membagi aset lancar dengan liabilitas lancarnya. Lalu ada quick ratio, adalah rasio yang digunakan untuk mengukur likuiditas perusahaan atau kemampuannya untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Rasio ini dihitung dengan membagi aset lancar yang dikurangi persediaan dengan liabilitas lancar. Selanjutnya ada debt to equity ratio, adalah rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat leverage perusahaan atau sejauh mana perusahaan membiayai asetnya dengan utang dibandingkan dengan ekuitas. Rasio ini tuh dihitung dengan membagi total utang perusahaan dengan total ekuitas perusahaan. Lalu selanjutnya ada LP debt atau equity. Adalah rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana perusahaan membiayai asetnya dengan utang jangka panjang dibandingkan dengan ekuitas. Rasio ini dihitung dengan membagi total utang jangka panjang perusahaan dengan total ekuitas perusahaan. Selanjutnya ada total liabilities per equity,
adalah rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana perusahaan ini membiayai asetnya dengan total liabilitas dibandingkan dengan ekuitas. Rasio ini tuh dihitung dengan membagi total liabilitas perusahaan dengan total ekuitas perusahaan. Lalu lanjut lagi ke total debt per total aset. Adalah rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana perusahaan membiayai asetnya dengan total utang dibandingkan dengan total aset. Rasio ini dihitung dengan membagi total utang perusahaan dengan total aset perusahaan. Selanjutnya ada financial leverage. Adalah rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana perusahaan ini menggunakan utang untuk membiayai asetnya. Rasio ini dihitung dengan membagi total aset perusahaan dengan ekuitas pemegang saham. Selanjutnya ada interest coverage. Adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar utangnya. Rasio ini dihitung dengan membagi laba sebelum bunga dan pajak atau EBIT perusahaan dengan beban bunga perusahaan. Selanjutnya ada free cash flow. Adalah ukuran dari sejauh mana perusahaan mampu menghasilkan arus kas setelah mempertimbangkan pengeluaran modal yang diperlukan untuk mempertahankan atau memaksimalkan basis asetnya. Yang terakhir ada Altman Z-score, adalah model yang digunakan untuk memprediksi kebangkrutan berdasarkan kombinasi likuiditas, rasio profitabilitas, dan rasio solvabilitas. Jadi skor Z-Altman ini jika lebih tinggi menunjukkan resiko kebangkrutan yang lebih rendah gitu. Oke, kita lanjut lagi ke growth. Jadi growth adalah kategori data yang menunjukkan seberapa cepat perusahaan tumbuh dari segi pendapatan, laba, dan asetnya. Grow pada case stat memberikan gambaran tentang pertumbuhan perusahaan. Ini mencakup berbagai metrik yang menunjukkan bagaimana perusahaan telah tumbuh sepanjang waktu. Nah, di sini ada beberapa ini. Yang pertama ada revenue, quarter year growth, YoY growth. Adalah rasio yang mengukur presentasi perubahan pendapatan perusahaan dari kuartal yang sama di tahun sebelumnya. Rasio ini menunjukkan seberapa cepat perusahaan tumbuh dari segi pendapatannya. Jadi semakin tinggi rasio ini, maka semakin baik pertumbuhan perusahaannya gitu. Nah, rasio ini tuh bisa negatif jika pendapatan perusahaan kuartal terakhir lebih rendah dari pendapatan perusahaan kuartal yang sama di tahun sebelumnya. Ya, berarti perusahaan itu mengalami penurunan pendapatan. Tuh. Selanjutnya ada gross profit. Adalah rasio mengukur presentasi perubahan laba kotor perusahaan dari kuartal yang sama di tahun sebelumnya. Laba kotor adalah pendapatan dikurangi dengan biaya pokok penjualan. Rasio ini menunjukkan seberapa cepat perusahaan tumbuh dari segi laba kotor. Jadi semakin tinggi rasio ini, maka semakin baik juga pertumbuhan perusahaannya. Nah, rasio ini bisa negatif jika laba kotor perusahaan kuartal terakhir lebih rendah dari laba kotor perusahaan kuartal yang sama di tahun sebelumnya. Yang berarti juga perusahaan ini mengalami penurunan laba kotor gitu. Lalu yang terakhir ada net income. Adalah rasio mengukur presentasi perubahan laba bersih perusahaan dari kuartal yang sama di tahun sebelumnya. Laba bersih adalah laba operasi dikurangi dengan beban bunga, pajak, dan amortisasi. Nah, rasio ini tuh menunjukkan seberapa cepat perusahaan tumbuh dari segi laba bersih. Jadi semakin tinggi rasio ini, maka semakin baik juga pertumbuhan dari perusahaan. Nah, rasio ini juga bisa negatif jika laba bersih perusahaan kuartal terakhir lebih rendah dari laba bersih perusahaan kuartal yang sama di tahun sebelumnya. Yang berarti perusahaan itu mengalami penurunan laba bersih. Selanjutnya ada cash flow statement. Nah, cash flow statement adalah laporan arus kas atau cash flow statement, laporan keuangan yang mencatat semua pemasukan atau pengeluaran kas dalam suatu periode tertentu. Jadi laporan ini tuh memberikan gambaran tentang bagaimana uang masuk dan keluar saat bisnis melakukan operasi setiap hari, sehari-hari. Nah, di sini ada bagian-bagiannya. Yang pertama ada cash from operation. Adalah jumlah kas yang dihasilkan perusahaan dari aktivitas operasionalnya selama 12 bulan terakhir, yang TTM, yaitu trailing 12 month.
Nah, aplikasi operasional mencakup penjualan barang atau jasa dan pembayaran kepada pemasok dan juga karyawan. Selanjutnya ada cash from investing. Adalah jumlah kas yang dihasilkan atau digunakan perusahaan untuk aktivitas investasi selama 12 bulan terakhir. Nah, aktivitas investasi mencakup pembelian atau penjualan aset jangka panjang seperti properti, peralatan, atau investasi dari sekuritas. Selanjutnya ada cash flow statement. Jadi ada cash from operation, yaitu jumlah kas yang dihasilkan perusahaan dari aktivitas operation selama 12 bulan terakhir. Oh, ini ada capital expenditure atau CapEx adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk membeli, memelihara, dan memperbarui aset fisik seperti properti, bangunan, atau peralatan. Lalu yang terakhir ada free cash flow atau FCF adalah jumlah kas yang tersisa dari pendapatan perusahaan setelah membayar semua kewajiban keuangannya, termasuk biaya operasional dan belanja modal selama 12 bulan terakhir. Lalu kita bagian ke manajemen effectiveness. Nah, efektivitas manajemen yang merujuk pada sejauh mana suatu organisasi dapat mencapai tujuan dan sasarannya dengan penggunaan sumber daya yang efisien dan efektif. Nah, ini mencakup berbagai aspek, termasuk perencanaan strategis, pengambilan keputusan, dan alokasi sumber daya, dan evaluasi kinerja. Di sini ada beberapa part. Yang pertama adalah return on asset. Adalah ukuran profitabilitas yang menunjukkan seberapa efisien perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dari total asetnya. Nah, nilai ini itu dihitung dengan membagi laba bersih dengan total aset. Selanjutnya ada return on equity. Adalah ukuran profitabilitas yang menunjukkan seberapa efisien perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dari ekuitas yang dimiliki oleh pemegang saham. Selanjutnya ada return on capital employed. Adalah ukuran profitabilitas yang menunjukkan seberapa efisien perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dari modal yang diinvestasikan. Selanjutnya ada day sales outstanding. Adalah ukuran yang menunjukkan berapa lama rata-rata waktu yang dibutuhkan perusahaan untuk menagih piutang dari penjualan. Selanjutnya ada days inventory. Adalah ukuran yang menunjukkan seberapa lama rata-rata waktu yang dibutuhkan perusahaan untuk menjual persediaannya. Selanjutnya ada days payable outstanding. Adalah ukuran yang menunjukkan berapa lama rata-rata waktu yang dibutuhkan perusahaan untuk membayar tagihan dan faktur kepada perusahaan lain. Selanjutnya ada cash conversion cycle. Adalah ukuran yang menunjukkan berapa lama waktu yang dibutuhkan perusahaan untuk mengubah investasinya menjadi uang tunai. Selanjutnya ada receivable turnover, adalah ukuran yang menunjukkan seberapa efisien perusahaan dalam menagih piutangnya. Lalu ada asset turnover, adalah ukuran yang menunjukkan seberapa efisien perusahaan dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan pendapatan. Lalu yang terakhir ada inventory turnover, adalah ukuran yang menunjukkan seberapa efisien perusahaan dalam menjual persediaannya. Oke, kita lanjut lagi ke dividend. Dividend. Dividen adalah sejumlah keuntungan yang dibayarkan oleh perusahaan kepada pemegang sahamnya. Nah, biasanya keuntungan yang dibagi akan berupa uang tunai, tetapi juga bisa dibagi dalam bentuk scrip atau properti perusahaan. Nah, di sini ada bagian-bagiannya. Yang pertama ada dividend. Dividend adalah jumlah keuntungan yang dibayarkan oleh perusahaan kepada pemegang sahamnya. Biasanya keuntungan yang dibagi akan berupa uang tunai, tetapi juga bisa dibagikan dalam bentuk scrip atau properti perusahaan. Lalu ada dividend TTM, adalah total dividend yang dibayarkan oleh perusahaan selama 12 bulan terakhir atau trailing 12 month. Selanjutnya ada payout ratio.
adalah rasio yang menunjukkan persentase laba bersih setelah pajak yang dibagikan sebagai dividen kepada pemegang saham. Nah, rasio ini tuh memberikan gambaran tentang seberapa besar bagian dari laba yang dibagikan kepada pemegang saham dan seberapa besar yang ditahan untuk investasi kembali dalam bisnis. Lalu selanjutnya ada dividend yield, adalah tingkat pengembalian dalam bentuk dividen tunai kepada pemegang saham. Biasanya dividen biasanya dividen yield ini dinyatakan dalam persentase. Jadi dividen yield itu menunjukkan berapa banyak perusahaan telah membayar dividen selama setahun terhadap harga sahamnya. Lalu yang terakhir adalah latest dividend ex-date, adalah tanggal di mana saham diperdagangkan tanpa hak untuk menerima dividen. Jadi ketika investor membeli saham setelah ex-date, maka mereka tidak akan menerima dividen yang diumumkan oleh perusahaan. Oke, kita lanjut ke price performance. Nah, price performance ini merujuk pada bagaimana harga saham suatu perusahaan berubah sepanjang waktu. Ini adalah ukuran penting dari kinerja investasi dan dapat digunakan untuk membandingkan kinerja antar perusahaan atau dengan indeks pasarnya. Di sini ada beberapa waktu. Yang pertama ada one week price return, adalah perubahan presentasi harga saham dalam 1 minggu terakhir. Lalu yang 3 months price return ini 3 bulan terakhir. Lalu yang 1 month price return ini untuk 1 bulan terakhir, 6 months price return itu 6 bulan terakhir. 1 year's return itu 1 tahun terakhir. 3 years price return itu 3 tahun terakhir. 5 years return itu 5 tahun terakhir. 10 years price return itu 10 tahun terakhir. Year to date price return itu saham dari awal tahun hingga saat ini. Dan 52 week high adalah harga tertinggi yang dicapai saham dalam 52 minggu terakhir. Dan 52 week low itu harga terendah yang dicapai saham dalam 52 minggu terakhir. Oke, kita lanjut ke bagian market rank. Nah, market rank ini merujuk pada posisi relatif suatu perusahaan atau produk dalam pasar tertentu dibandingkan dengan pesaingnya. Nah, ini bisa berdasarkan berbagai faktor seperti pasar uang, pasar, penjualan, reputasi merek, atau pertumbuhan. Di sini ada beberapa bagiannya. Yang pertama, Piotrowski F-score adalah skor yang bertujuan untuk mengidentifikasi perusahaan yang paling sehat di antara banyak saham dengan menerapkan 9 kriteria pemilihan saham berbasis akuntansi. Lalu selanjutnya ada EPS rating, adalah penilaian yang menunjukkan pertumbuhan laba per saham atau earning per share untuk suatu perusahaan dalam kurun waktu tertentu. Lalu ada relative strength rating, adalah ukuran yang menunjukkan performa harga saham suatu perusahaan dibandingkan dengan semua saham lainnya dalam kurun waktu 1 tahun. Lalu ada rank market cap, adalah peringkat berdasarkan kapitalisasi pasar market cap suatu perusahaan. Kapitalisasi pasar adalah nilai total saham yang beredar di pasaran. Lalu ada rank current PE ratio TTM, adalah peringkat berdasarkan rasio harga terhadap laba atau price to earning ratio suatu perusahaan dalam 12 bulan terakhir, yaitu trailing 12 month. Lalu ada rank earning yield, adalah peringkat berdasarkan hasil laba suatu perusahaan. Lalu ada rank P per S, adalah peringkat berdasarkan rasio harga terhadap penjualan, price to sales ratio suatu perusahaan. Lalu ada rank P to B, P per B adalah peringkat berdasarkan rasio harga terhadap nilai buku atau price to book ratio suatu perusahaan. Lalu yang terakhir ada rank near 52 weeks high, adalah peringkat berdasarkan suatu harga saham suatu perusahaan mendekati harga tertingginya dalam 52 minggu terakhir. Nah, mungkin itu aja yang saya bahas mengenai fitur-fitur case state, mulai dari current valuation sampai marketplace. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.